Sahabat budaya di mana saja berada, jumpa lagi bersama saya Paskalia Asri di channel saya Paskalia Asri. Hari ini bersama saya kami akan mengajak sahabat budaya untuk mengikuti kegiatan pagi ini yang difokuskan pada kegiatan membangun kolaborasi dan sinergisitas pengelolaan kebudayaan bersama instansi terkait, juga pelaku-pelaku budaya yang ada di Kabupaten Ngada. Dan tentunya komunikasi yang dilakukan pagi ini bertujuan untuk sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat untuk melakukan dialog budaya di Kabupaten Ngada yang nantinya akan dilakukan di Desa Wawowae, Kampung Boluji, Kecamatan Bejawa. Dan tentunya materi-materi yang nantinya akan disampaikan ini melibatkan berbagai tokoh, kemudian juga ada dari unsur pemerintahan, dari Bupati Ngada dan juga Kepala BPMD Kabupaten Ngada, juga dari budayawan dan akademisi. Dan tentunya pagi ini kita akan melakukan dialog tentang dukungan dalam pengelolaan kapasitas budaya melalui dana desa pada masyarakat adat bersama Kepala Dinas BPMD Kabupaten Ngada, Bapak Joni Watungebu. Ikuti perjalanan saya, sahabat budaya, dan salam budaya, salam sehat untuk semuanya. Penguatan kapasitas, pengembangan pemanfaatan dan lain. Tapi saya merasa bahwa kami sekarang harus dengan BPM. Kami tidak, bukan memang dari dulu Pak, hanya ruang untuk itu. Tapi kalau dari pusat sih, misalnya dalam penyelenggaraan festival ini yang lalu itu, mau datang ke sini, saya ada menyampaikan beberapa hal nih Pak Kadis. Jadi yang pertama itu menyangkut dengan sinergisitas program dari Dirjen Kebudayaan yang di pusat itu sendiri itu kan sudah berkolaborasi dengan mungkin yang menaungi instansi yang dekat dengan Pak Kadis mereka, masyarakat desa atau apa itu. Ada satu program yang namanya program Desa Pemajuan Kebudayaan Pak Kadis. Desa Pemajuan Kebudayaan. Iya. Nah, di Desa Pemajuan Kebudayaan ini Pak Kadis itu inisiasi dari Dirjen Kebudayaan di bawah Direktorat Pemanfaatan dan Pengembangan. Nah, kemudian dari situ kemarin mereka meminta kami untuk mengusulkan kira-kira calon desa pemajuan kebudayaan. Nah, akhirnya memang mereka mengarahkan kami itu untuk membuat sebuah masukan kepada direktorat bahwa pelestarian kebudayaan itu tidak dilihat hanya dengan pelestarian sebuah arsitektur budaya, tetapi bagaimana jalannya dengan bagaimana masyarakat itu berkebudayaan secara utuh. Dan untuk di kawasan kita ini kan mendapat pendukungan, artinya dari link dari Dirjen Kebudayaan untuk ke misalnya di kawasan Bajawa atau apa itu kan belum pernah ada, maksudnya untuk ke masyarakat desa itu. Nah, akhirnya kami juga mengusulkan yang satu namanya daya desa. Daya desa itu dari komitmen desa memilihnya mengusulkan siapa. Akhirnya kan dari Dirjen Kebudayaan memfasilitasi misalnya dengan mengangkat membuat lokakarya awalnya, kemudian membuat SK untuk daya desa. Daya desa itu seperti fasilitator yang ada di sini mengkali untuk pendampingan desa. Nah, di situ mereka juga ada yang namanya insentif ataukah honor 1.800.000, tetapi khusus pada berkegiatan kebudayaan Pak Kadis. Khusus pada berkegiatan kebudayaan dengan petunjuk teknis itu mereka lalui dari sekian tahapan itu. Ada misalnya penggalian potensi desa, potensi desa itu apa saja budaya dan lain sebagainya. Kemudian masuk kepada tahapan pengembangan pemanfaatan, dan sekarang pada tahapan yang sekarang ini adalah merealisasikan ide-ide itu, dengan beberapa pemilihan konten untuk secara keseluruhan itu adalah bagaimana dia memilih
Apakah membuat festival desa, ataukah membuat pasar desa, ataukah dengan wisata desa. Nah, kami kebetulan mengusulkan Desa Wawawai, Pak Kadis. Jadi mengusulkan Desa Wawawai, mereka sudah berkegiatan untuk sekian tahap, itu difasilitasi semua dari Dirjenbud. Kemudian yang terakhir ini Pak Kadis, nanti di bulan November itu mereka melakukan festival desa yang nantinya kita bersama dengan dana yang ada dari Dirjen Kebudayaan. Dana Dirjen Kebudayaan langsung kepada daya desa dengan desa itu memang tidak banyak, kurang lebih 50 juta itu. Tetapi untuk sekarang saya melakukan pendampingan dan dana desa itu harus menghasilkan sebuah dokumen kebudayaan desa. Nah, dari dokumen kebudayaan desa itu sehingga ini menjadi bahwa dia akan mengetahui segala potensi, bagaimana aspek pelestarian, pemanfaatan, yang semuanya adalah ruang itu desa yang melaksanakan pemanfaatan, pengembangan, dan juga termasuk bagaimana Pak Kadis, mungkin Pak Kadis mereka kan lebih dekat dengan namanya desa, yang bagaimana tentang penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Ini kita berupaya semuanya itu dituangkan di dalam dokumen kebudayaan desa, dalam aturan kebudayaan misalnya seperti itu. Larangan kah, anjuran kah, semuanya ada di dalam dokumen itu. Itu yang pertama Pak Kadis. Jadi kita mungkin November kami nanti akan sampaikan lagi dengan Pak Kadis tentang bersama daya desa nanti mungkin seperti itu. Yang kedua ini Pak Kadis, kebetulan ini nih kegiatan yang menurut saya kemarin, karena kita ini kan istilahnya hubungan baik dengan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat itu Pak Kadis. Jadi kemarin itu mereka telepon saya, ini sebenarnya agak mendadak Pak Kadis. Mereka telepon saya bahwa Ibu, kami akan daripada bolak-balik ke Jakarta, kebetulan kena GKO untuk pewarnaan alami, kami langsung mau berkegiatan di Kabupaten Ngada. Berkegiatan Kabupaten Ngada yang berhubungan dengan masyarakat adat dalam menjaga tradisi. Begitu, masyarakat adat dalam menjaga tradisi. Kemudian komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, PMD, pariwisata, kebudayaan atau pendidikan budaya. Saya sekali lagi harus sampaikan, kalau ini memang yang saya sangat harapkan. Pertama itu terkait dengan kita menyusun tentang budaya Amerika melalui proses yang namanya perencanaan desa. Jadi jangan dia lompat. Jadi tadi ada anak-anak muda yang diminta untuk mengidentifikasi potensi dan lain-lain dan kemudian melahirkan sebuah dokumen. Saran saya kalau bisa semua dokumen itu dituangkan di dalam peraturan desa. Itu sehingga itu menjadi contoh yang lain. Jadi kita lihat, kita siapkan draft peraturan desa yang memuat semua dokumen desa berdaya atau dokumen lingkungan. Sehingga kita akan melihat pertama dari aspek misalnya kalau kami punya kepentingan aspek kelembagaan budayanya itu sendiri, itu penggalian kita sama-sama mendiskusikan dengan saudari, terus kita turun mengidentifikasi struktur budayanya sama-sama sampai tuntas. Terus kita juga melihat dengan tadi bilang dia punya ritual budaya yang ada di desa, itu mungkin di dinas pariwisata. Tapi saya pikir kita juga bisa mengidentifikasi sama-sama dengan kita pendidikan di kebudayaan sekarang. Kalau sampai kayak itu kita di sebelah, jadi kita akan identifikasi tuntas. Benar. Karena banyak yang kenapa saya itu memberikan apresiasi terhadap soal, karena ada beberapa ritual budaya yang masih dijaga, walaupun ada yang bertentangan dengan situasi zaman, misalnya kita berburu dan lain-lain ya dipandang ini, tapi banyak aspek-aspek lain itu yang mereka jaga betul sampai sekarang masih terpelihara nilai itu. Nah ini di desa-desa lain itu banyak yang kedua, apalagi kita punya itu masuk dalam 10 OPK Pak Kadis. Jadi saya sangat Pak Kadis tertarik apa yang Pak Kadis sampaikan tentang karakteristik budaya ini Pak Kadis. Soal ada positif, ada kelemahan dalam melakukan berkebudayaan Pak Kadis. Mengapa kalau misalnya ritual-ritual yang misalnya sapu, kiki dan lain sebagainya itu cenderung mengalami penurunan? Karena memang dalam aspek pegiat kebudayaan atau pegiat budaya garda terdepan dalam bagaimana
Direktur ke Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Oke, good luck. Terima kasih sahabat budaya yang telah mengikuti channel YouTube saya, dan terima kasih pula yang telah memberikan like, komen, dan subscribe. Dan tentunya kami mengajak semua untuk bisa menyaksikan acara kegiatan di tanggal 6 Oktober 2021. Kami juga akan berusaha untuk live streaming nanti kegiatan dialog budaya inisiasi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat di Kampung Boloji, Desa Wawawai, Kecamatan Bejawa, Kabupaten Ngada. Terima kasih sahabat budaya, sampai jumpa dengan cerita-cerita budaya lainnya. Terima kasih.